UTM, kembali lagi dengan saya Gali Samudra Mubin di UTM Podcast sesi Cahaya Ramadan episode 3. Ramadan sering kita maknai sebagai bulan peningkatan spiritualitas. Kampus pun tampak lebih religius, lebih khidmat, dan lebih semarak dengan berbagai kegiatan keagamaan. Pada episode kali ini, saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Surakim Esos SHMSI selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Baik, langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Tetap sehat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Puasa hari ini lancar Bapak? Semoga saja. Amin. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi spirit, menyalakan semangat, menurut saya jauh lebih punya makna untuk puasa Ramadan. Alhamdulillah, amin. Baik rekan UTM, pada podcast kali ini kami mengangkat tema yaitu dari puasa ke prestasi, Ramadan sebagai laboratorium karakter mahasiswa inovatif. Baik Bapak, langsung saja untuk beberapa pertanyaannya akan saya bacakan. Untuk pertanyaan yang pertama, Ramadan dikenal sebagai bulan pembentukan karakter seperti adaptif, resiliensi, disiplin, dan pengembangan diri. Bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk mahasiswa yang tidak hanya soleh secara spiritual, tetapi juga unggul dalam prestasi akademik dan karya? Ya, pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk seluruh tretan UTM, wabil khusus para mahasiswa yang nonton podcast kali ini. Semoga saja ibadah puasa kita tidak hanya berdimensi transendental ya, tapi juga yang paling penting punya dimensi horizontal. Jadi urusannya tidak hanya soal hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Nah, terkait dengan itu, puasa punya dimensi hablum minannas yang cukup banyak. Tidak hanya soal kepedulian, kita merasakan bagaimana orang papa tidak punya, orang miskin, orang yang tidak bisa makan, tidak hanya sekedar itu, tapi juga melatih karakter kita ya untuk senantiasa peduli, itu yang paling penting. Lalu kemudian resilient tadi disebut Mas Gale ya. Baik. Punya daya juang, tidak mudah menyerah. Karena kalau kita lihat ya, namanya perubahan sekarang ini berlangsung itu sangat cepat. Kita belajar A, perubahannya sudah B. Baik. Ya, kita belajar B sudah C. Nah, karena itu penting bagi kita untuk pertama-tama melalui ibadah puasa ini belajar untuk adaptif. Kita sekarang ini kan adaptif ya, dari makan yang pagi, siang, sore, sekarang kita berubah jadi buka dan sahur gitu. Itu juga adaptif. Kehidupan juga begitu Mas. Tanpa kemampuan adaptif itu, kita akan susah untuk bisa menjadi pemenang. Berkali-kali para ahli mengatakan kepada kita semuanya, bukan yang terkuat, bukan yang terhebat, bukan yang besar, yang paling besar, ya, tapi yang adaptif, yang paling adaptif, ya. Film Jurassic Park itu menginspirasi kita semua ya. Iya. Bukan binatang yang besar yang bisa survive, tapi justru agile, yang lincah. Organisasi kita, mahasiswa kita, jangan terpesona oleh masa lalu, tapi harus lebih banyak melihat masa depan. Harus banyak adaptif bagaimana supaya kemudian kita bisa menang dalam kompetisi berikutnya. Karena apa? Berbagai pengalaman menunjukkan menjalankan organisasi biasa-biasa saja, ya, tidak ada kesalahan, itu tidak cukup. Ada salah satu perusahaan telekomunikasi terkenal di dunia, jatuh karena tidak melakukan kesalahan apa-apa dia, tapi karena tidak inovatif dan tidak kreatif untuk melakukan dan membaca perubahan itu. Maka saya berharap ibadah puasa ini kan soal adaptasi. Itu tidak hanya kita implementasikan dalam ibadah fisik, ya, tapi juga nilai.
anak-anak Universitas Trunojoyo Madura, mahasiswa, treten semuanya, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah adaptif terhadap perubahan. Jangan sekedar menjadi follower. Karena kalau mengikuti saja kita akan menjadi follower. Tapi kalau kita itu bisa mengikuti perubahan dan membaca perubahan itu, kita harus jadi kreator. Nah, maka Pak Rohim melalui bidang kemahasiswaan sekarang punya program untuk menciptakan kreator dan inovator UTM Wah, 2020. luar biasa sekali program dari Warik Iya, ini. bahkan satu hari satu innovation ya. Alhamdulillah. Satu invention, satu temuan. Jadi nanti harapannya temuan-temuan mahasiswa Universitas Trunojoyo bisa diketahui oleh publik. Ya, secara umum apa saja yang dihasilkan. Gagasan-gagasan futuristik apa saja yang lahir dari kampus ini. Karena kampus ini sesungguhnya kalau mau memorabilia sedikit ya, beberapa tahun lalu sering menjadi juara dunia. Pernah masuk kompetisi yang bergengsi di level dunia. Dan itu tidak ada alasan bagi mahasiswa UTM untuk tidak mengatakan be kreatif atau be inovatif. Iya, Bapak. Ya. Berarti sebagai mahasiswa yang baik di tengah bulan Ramadan ini, mahasiswa harus bisa adaptif, resiliensi, dan mampu bisa berkembang dari beberapa kesalahan yang sudah dilampaui tadi. Kedua kata kunci tadi ya, adaptif, karena perubahan ini kan cepat. Kita belajar sekarang ini, besok sudah out of date, ya kan? Sehingga yang namanya reskilling, ya, itu penting untuk terus menerus. Nah, kalau kita tidak punya mental pembelajar tangguh, resilient, maka kita akan sulit untuk bisa mereskilling, mengupdate tadi itu. Tapi kalau kita sudah menjadi pembelajar sejati, apapun yang kita pelajari hari ini akan senantiasa relevan karena kita terus bergerak untuk ke arah sana. Nah, saya memiliki kepercayaan adik-adik saya, mahasiswa yang sekarang berada di era sumber belajar tak terbatas ini, iya, ya, Bapak. era AI, era sumber belajar online dan macam-macam. Di internet juga banyak sekali, Bapak. Sumber pembelajaran melimpah mana-mana dan manfaatkan itu untuk bisa membuat ilmu kalian menjadi relevan. Relevan terhadap apa? Terhadap kebutuhan. Dari kebutuhan dunia begitu ya, Bapak. Kebutuhan yang kira-kira masyarakat sedang butuh apa? Kita berikan solusinya. Dikti membuat program kampus berdampak namanya. Nah, saya berharap pembelajaran itu tidak hanya ansih untuk kepentingan adik-adik mahasiswa, tapi juga punya dampak ke masyarakat sekitar. Misal ya, tadi saya sudah diskusi banyak. Ada temuan tentang helm anti panas, ya. Lalu kemudian sekarang orang pada delivery food, ya. Iya. Itu kan biasanya dikirim melalui kresek gitu ya. Iya. Nanti sampai tempat adem itu. Ada kreasi dibuatkan box pemanas di sepeda motor. Yang biar tidak dingin. Tahan panas begitu ya, Bapak. Yang kecil-kecil begitu ya. Sederhana tapi berdampak dan bermanfaat. Mahasiswa, ternyata bisa dikasih kerangka besi untuk kursi sehingga dimanapun dia bisa bersandar. Nah, nanti gagasan-gagasan futuristik itu akan saya kumpulkan semua di mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Ini 23.000 mahasiswa loh ya. Kalau satu orang bisa punya gagasan futuristik satu aja, berarti kita akan punya 23.000 gagasan futuristik. Luar biasa. Yang kecil-kecil seperti semisal apa? Ini air mineral. Air mineral digunakan untuk multi kepentingan atau mungkin bisa ditambahkan manfaat yang lain. Dulu kita kan tidak pernah berpikir yang namanya air mineral kan ya bentuknya bisa macam-macam ya, bisa gelas, bisa botol kecil, bisa apa, dan juga ada rasa-rasa ya. Iya. Ada yang air rasa jeruk gitu ya, air rasa macam-macam. Iya, macam-macam sekali. Nah, itu terkait dengan kreasi dan inovasi. Dan saya percaya bahwa kreasi dan inovasi itu tidak bergantung kampus, tapi bergantung dari mindset pribadi masing-masing. Jadi tidak ada bedanya.
mahasiswa kampus A dan mahasiswa kampus B, mahasiswa Trunojoyo juga punya kemampuan yang sama untuk memproduksi kreasi dan inovasinya. Nah, kalian akan dikenal dengan itu. Nanti akan dipahami oleh masyarakat bahwa mahasiswa Universitas Trunojoyo itu loh mahasiswa yang Luar super biasa kreatif. dan luar Mahasiswa biasa. Universitas Trunojoyo itulah yang mahasiswa super inovatif. Keinginan kita itu ingin mendorong seperti itu sehingga adik-adik ini beranjak ya dari paradigma demonstrasi menjadi prestasi. Jadi demonya itu dioptimalkan, difungsionalkan menjadi prestasi-prestasi. Untuk apa? Untuk kepentingan akademik, untuk kepentingan masyarakat yang berdampak tadi. Nah, puasa itu mestinya tidak boleh mengurangi itu deh. Orang diasah kreativitasnya, diasah inovatifnya. Itu kalau orang yang spiritualitasnya kuat justru makin hebat. Apa sih saya ini bermanfaat apa sih dengan lingkungan ini? Sudah bermanfaat apa? Sudah memberi apa saya kepada lingkungan? Nah kan dengan puasa kita bisa reflektif seperti itu ya kan? Tidak kuliah datang pergi gitu aja. Nanti dapat nilai bagus. Tidak cukup itu. Perubahan-perubahan sekarang ini kalau adik-adik membaca tentang future practices ke depan itu luar biasa. Dan adik-adik mahasiswa yang sukses tidak hanya belajar best practices, tapi juga dia bisa belajar menyusun untuk future practices. Ya, gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaannya selanjutnya. Di era disrupsi dan kompetisi global saat ini, mahasiswa seperti yang disampaikan tadi, yaitu mahasiswa dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif. Betul. Bagaimana semangat Ramadan ini bisa menjadi energi transformasi agar mahasiswa mampu mengubah keterbatasan yang ada menjadi peluang yang kreatif? Ya, saya setuju. Kadang-kadang keterbatasan itu bisa menciptakan kreativitas baru. Ya. Belajar dari pengalaman tadi ya. Iya Bapak. Senior-senior kalian itu bisa juara dunia itu bukan karena fasilitas yang lengkap, bukan karena infrastruktur yang hebat ya, tapi karena mindset, karena semangat, karena daya resilient yang kuat untuk belajar dan membuktikan bahwa mahasiswa UTM bisa dan mampu. Dan saya meyakini itu. Karena yang namanya anugerah yang maha kuasa itu tidak diberikan hanya kepada orang yang bermampu. Ya. Bahkan dari kalangan menengah ke bawah itu harusnya spiritnya bertingkat-tingkat, berlipat-lipat. Dan saya meyakini karena mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Resiliensinya jauh lebih hebat. Nah kalau resiliensinya jauh lebih hebat, mestinya karyanya harusnya lebih hebat. Betul Bapak. Jadi menurut saya tidak cukup datang ke kampus, hadir di kelas, mengikuti kegiatan, mendapatkan nilai, tidak cukup itu. Tapi harus berbuat. What should we do itu harus diterjemahkan, saya bisa menciptakan apa kuliah di UTM ini. Saya bisa memberi solusi apa dengan kuliah di UTM ini. Saya bisa berbakti apa untuk masyarakat orang-orang yang membutuhkan pendampingan untuk menemukan ya solusi atas permasalahan mereka. Menurut saya itulah gambaran mahasiswa berdampak itu. Baik, jadi agar bisa menjadi mahasiswa yang berdampak dengan keterbatasan yang ada itu harus diubah, diganti, dihadapi dengan motivasi. Sebagian besar persoalan berprestasi itu ada di mindset. Sepanjang mindsetnya open, terbuka, tidak dibatasi oleh apa, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Harus dibuang mindset-mindset seperti itu. Harus dibuang betul. Karena itu persyaratan untuk menjadi open mind itu persyaratan dasar. Dengan open mindset yang terbuka, kita akan tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan perkembangan dunia yang berlari cepat itu seperti apa. Hari ini perkembangan AI ya luar biasa. Daya hafal manusia
S3, doktor itu kalah jauh sekarang dengan AI. Tinggal ketik aja di AI itu butuh apa, keluar semuanya. Sudah seperti itu situasinya. Tapi ada yang tidak bisa hilang di sana. Itu soal kreativitas dan inovasi. Soal sentuhan manusia terhadap teknologi itu. Bahwa teknologi itu bisa melampaui kita di dalam hal reminding, oke. Tapi teknologi itu tidak punya kreativitas. Dia di set up oleh manusia untuk kreatif. Yang siapa kreatifnya? Teknologinya ke manusianya. Nah, kita mahasiswa UTM itu berusaha untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa itu menjadi subjek dari perubahan-perubahan itu. Sehingga tidak dilindas oleh perubahan, tapi dia menjadi pengendali perubahan. Kalau sudah mengendalikan perubahan, maka to be winner itu bukan sesuatu yang sulit. Nah, saya Betul. ingin membongkar mindsetnya kita semuanya melalui program mahasiswa pejuang prestasi Iya, UTM, melalui Be Inovator dan Be Creator ini dalam rangka untuk mengembalikan lagi kepercayaan diri kita semuanya bahwa dimanapun sekarang kalian belajar, ya, yang paling penting nomor satu untuk dikuatkan dalam mindsetnya. Nah, mindset itu ada kaitannya dengan soal spiritualitas yang hari ini kita jalani, puasa, ibadah puasa ini. Betul, Bapak. Nanti ada kompetensi ya berdimensi spiritualitas, ada kompetensi yang berdimensi sosial, macam-macam itu pengembangan. Jadi syarat utama adik-adik mahasiswa itu yang pertama itu ya open mindset. Betul sekali, Bapak. Kedua resilient tadi ya, daya juang, daya tangguh. Karena itu yang menentukan agile tadi, kelincahan tadi itu. Iya. Percayalah kepada saya, bukan yang terbesar, bukan yang dulu, bukan yang, makanya kan berkali-kali saya katakan negara hebat, organisasi hebat itu bukan ditentukan agamanya apa, bukan ditentukan sukunya apa, bukan ditentukan kepemilikan sumber daya manusianya, bukan ditentukan juga mungkin ras, atau mungkin juga faktor-faktor geografis yang lain. Tapi lebih banyak ke arah pikiran manusia ini. Jadi kita bisa melihat seperti Jepang itu, negara yang sering dilanda gempa itu, bencana alam. bencana alam, tapi mereka bisa survive dengan itu dan bisa menjadi negara industri. Negara yang paling lama seperti ya Mesir atau mungkin negara-negara Yunani juga tidak sehebatnya negara-negara baru ya. Iya, Bapak. Seperti Eropa, seperti Singapura yang baru-baru. Atau mungkin kan tidak ada urusannya sebenarnya negara hebat dengan suku, ras, agama, tidak ada urusannya. Tapi yang menentukan itu adalah soal sumber daya, soal kualitas dari masing-masing manusia di negara tersebut. Betul, nah mahasiswa itu menjadi bagian di dalam itu. Makanya pertama-tama apa sih target Pak Rokim itu membongkar mindset ini supaya anak-anak UTM punya kepercayaan diri untuk to be winner itu, untuk bisa adaptif, untuk relevan. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal yang tadi sudah disampaikan, tetapi juga ibadah melalui kepedulian sosial. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, yaitu harus bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana peran kampus menjadikan Ramadan sebagai momentum membangun mahasiswa yang produktif, kolaboratif, dan inovatif dalam menjawab berbagai persoalan sosial. Era kompetisi itu di era kontemporer sekarang sudah mulai berkurang. Berganti dengan yang namanya tadi era kolaborasi. Di kemampuan bekerja sama itu menentukan. Seseorang tidak hanya hebat secara emosional, intelektual kualitinya, tapi juga sosial kualitinya juga harus kuat. Kecenderungan orang hebat itu mandiri, individual, itu kalah cepat dengan mereka yang kolaboratif, yang mungkin biasa-biasa saja. Makanya ibadah puasa itu kan melatih kita untuk empatik pada orang lain, memahami orang lain, ya, mengerti orang lain. Nah, syarat mengerti itulah
yang menjadi dasar dan basis dari kolaborasi kerjasama. Karena ini adalah menyesuaikan frekuensi antar orang. Makanya saya berharap ya, berkali-kali saya bilang, mahasiswa teknik kolaborasi dengan mahasiswa fakultas ekonomi bisnis, kolaborasi dengan mahasiswa pertanian, kolaborasi dengan mahasiswa psikologi. Semua berbagai disiplin ilmu, karena harus kita ingat bahwa sekarang ini ilmu itu multidimensi. Ya, Iya Bapak. bahkan orang sudah menyatakan bahwa ilmu pengetahuan sekarang ini transdisipliner, tidak hanya interdisipliner, transdisipliner, yang membutuhkan semangat kolaborasi antar berbagai ilmu untuk memecahkan satu permasalahan tertentu. Karena itu harapannya saya melalui ibadah puasa ini tebalkan budaya untuk kolaborasi itu. Mahasiswa jangan hanya terkungkung di fakultas dan program studinya masing-masing, bahwa ini ada problem stunting, diselesaikan dengan apa? Mahasiswa psikologi ada di situ, mahasiswa teknik ada di situ, mahasiswa TIP pendidikan ada di situ, mahasiswa ekonomi ada di Iya. situ, ya gabungan saling berkolaborasi kolaborasi. untuk Nah, memecahkan ini permasalahan tersebut. supaya kemudian bisa dijadikan sebagai momentum ya, bahwa sebenarnya kita ini tidak dikotak-kotakkan oleh ilmu pengetahuan, tapi peran serta bersama melalui kolaborasi menjadi penting. Toh pada akhirnya nanti yang diingat orang itu adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Maduranya. Iya. Mahasiswa sudah berkontribusi apa terhadap lingkunganmu. Dan saya terus terang berharap momentum Ramadan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita semuanya untuk tadi itu ya, stay relevan tadi, Iya Bapak. adaptif tadi, resilient tadi itu, melalui belajar puasa yang benar. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Tidak semua orang mengalami perubahan berarti setelah Ramadan. Jika Ramadan adalah laboratorium karakter, langkah konkret apa yang Bapak sarankan agar semangat puasa ini bisa berlanjut menjadi prestasi akademik dan bisa berkontribusi terhadap lingkungan yang berkelanjutan? Iya, jadi puasa itu kan tidak bisa temporal ya. Iya. Yang puasa itu kan sustain mestinya. Jadi kita belajar dari puasa ini untuk nanti bisa menjadi lebih baik kan setelahnya itu. Jangan kemudian puasa nanti balik lagi gitu kan, balik menjadi tidak produktif, tidak relevan, tidak mau belajar gitu. Mestinya ya Ramadan kita jalani sebagai media berlatih. Pasca itu mindset kita jauh lebih hebat, karya kita jauh lebih hebat, inovasi jauh lebih hebat. Dan bayangkan kalau kemudian orang-orang nanti akan membaca best practice-nya mahasiswa UTM, akan membaca gagasan-gagasan futuristiknya mahasiswa UTM, orang-orang akan membaca future practices-nya mahasiswa UTM. Bayangkan kalau seperti itu terjadi, insya Allah UTM akan menjadi kampus pilihan utama. UTM akan menjadi sumber di mana setiap orang akan memiliki kemampuan berkarya, inovatif dan kreatif masing-masing. Apalagi kampus ini kan tengah berkembang ya. Betul Bapak. Artinya dengan semangat dan spirit ya, biasanya ya orang yang resiliensinya kuat itu energinya berlimpah-limpah. Nah, saya berharap mari kita manfaatkan Ramadan sebagai media berlatih. Saya berharap nanti Mas Kelo, teman-teman pasca menonton podcast kita ini berlomba-lomba untuk paling tidak gagasan futuristik ya Mas ya. Gagasan futuristik untuk institusi ini apa, untuk masyarakat apa. Dengan demikian keberadaan kita akan bermakna dan tekad kampus untuk menghadirkan prestasi-prestasi pejuang-pejuang peraih prestasi itu bukan sesuatu yang hanya imajiner gitu ya. Iya, tapi Bapak. insya Allah menjadi sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Amin. Wah, luar biasa sekali ya Tretan-Tretan UTM pada perbincangan podcast kita hari ini. Tretan UTM juga mendapatkan banyak sekali perspektif baru, yaitu tentang bagaimana Ramadan ini bukan hanya sekedar ibadah hablum minallah atau hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi Ramadan juga mengajarkan kita untuk terus meningkatkan ibadah kita yang bersifat hablum minan nas, yaitu ibadah yang berhubungan dengan manusia-manusia yang lain.
Dan pada podcast kali ini juga mengajarkan kita tentunya sebagai seorang mahasiswa harus memiliki karakter yang adaptif, resiliensi dan karakter yang inovatif agar bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada Pak Surokim atas jawaban dan pesan-pesan yang Bapak sampaikan tadi yang sangat bermakna bagi kita semuanya. Semoga Ramadan kali ini betul-betul menjadi ruang transformasi kita, khususnya para tretan UTM, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, untuk tretan UTM, jangan lupa selalu subscribe official YouTube channel kami di UTM TV Official. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram dan TikTok kami di @utmtv.official agar tidak ketinggalan konten-konten seru dari kami selanjutnya. Saya Galih Samudra Mubin beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.